Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami IR Bola, IR Sepak Bola. Berjumpa lagi dengan saya, Bung Richard dan teman-teman saya. Gua Bung Rija. Gue Bung Ian. Oke, halo Bung Ian, halo Bung Rija. Kita akan bahas pertandingan antara Leeds melawan Liverpool. Gimana nih, dari Leeds, dari Bung Rija ya, Liverpool dari Bung Ian ya. Oke. Yang sebelumnya itu Leeds berhasil menang melawan City, dan dari Liverpool juga berhasil menang melawan Arsenal walaupun ya di champion mereka gugur. Tapi udahlah gitu. Nah, yang kita lihat nih posisi klasemen sekarang nih, mereka berada di papan tengah semua. Maksudnya apalagi sih yang mereka akan kejar gitu loh. Itu sih yang menariknya. Apakah masih ada semangat bertanding atau masih mencari atau masih ya butuh untuk mengincar kemenangan atau untuk apa? Oke, lanjut. Kita dari Leeds dulu sebagai tuan rumah ya. Leeds tuan rumah ya. Iya, tuan Oh, rumah. Liverpool. Leeds ya. Oke, Leeds. dari Leeds dulu gimana nih Bung Lica dari formasi dan gimana mau gaya bertanding dari Leeds akan seperti apa? Dan Oke. siapa sih Leeds. nanti key player-nya gitu. Kalau Leeds, kalau key player mungkin gue kurang terlalu banyak lah ya. Cuman jagoan gue kalau di Leeds Patrick Bamford sih. Itu dari awal musim kemarin gue ngeliatnya keren banget nih orang gitu. Bisa jadi bintang masa depan menurut gue, Patrick Bamford. Cuman kita mulai dari formasi ya. Nggak terlalu banyak juga tahu pemainnya Leeds, tapi secara formasi mereka pakainya 4-1-4-1 cukupnya. Kalau di IPL termasuk cukup asing juga, sama kayak formasi kemarin yang sebelumnya kita bahas apa 3-5-2 ya. Nah, ini agak asing juga 4-1-4-1 gitu. Ini formasinya Bielsa. Terus di pemainnya sih hampir gitu-gitu aja ya. Jadi di kipernya gue juga nggak tahu nih orang mana, cuman gue ambil contekan lah. Jadi ada Misler, terus di kanan tuh Eiling, kiri Alioski, tengah Lorente. Nah mungkin partnernya Lorente nih akan diganti karena Liam Cooper kemarin kena kartu merah waktu lawan City, jadi harusnya diganti sama Pascal Schmidt biasanya. Terus di tengah ada Phillips, terus ada Rafinha. Rafinha juga bagus sih sebenarnya di kanan. Terus di kiri ada Helder Costa, ada Roberts, di tengahnya ada Dallas, terus depannya Patrick Bamford. Biasanya begitu kalau Leeds. Nah, cuman apa yang gue tertarik nih kalau dibanding awal musim secara permainan, Leeds semenjak paruh kedua kali ya, di paruh pertama tuh terkenal mereka itu pakai filosofi yang ketika lu kebobolan 1 gol, lu harus nyetak 2 gol, kebobolan 2 gol, nyetak 3 gol gitu. Nah, cuman dampaknya mereka jadi banyak kebobolan gitu. Nah, dan ketika lu banyak kebobolan, nggak setiap waktu lu bisa membalikan keadaan gitu. Nah, karena kan mentalnya juga belum ada kan gitu. Nah, itu sih Leeds. Nah, semenjak second half ini dia mereka udah lumayan berbenah yang gue lihat dari sisi pertahanannya. Walaupun masih tetap pakai filosofi menyerang ya. Yang gue suka dari Leeds karena mereka pakai filosofi menyerang sih. Walaupun strikernya cuma satu dan formasinya juga unik 4-1-4-1. Menurut gue oke. Udah lama sih gue nggak nonton Leeds. Terakhir waktu paruh pertama kalau misalnya gue lawan MU itu keren walaupun mereka kalah gitu. Ya itu sih kalau dari Leeds United. Dan kalau lihat sejarah panjang kan sebenarnya Leeds ini tim yang apa ya,
bisa mengorbitkan pemain-pemain bagus gitu. Ya gue berharap aja si Patrick Bamford ini bisa kayak terakhir siapa ya, Smith ya kalau saya Alex apa sih nama panjangnya tuh, Alan Smith. Nah, Alan Smith itu kan bagus tuh, itu dari Leeds juga. Terus beberapa pemain MU juga banyak tuh ya dari Leeds gitu. Walaupun mereka ini suka berseteru gitu. Nah, cuman mana tahu ke depannya pemain-pemain Leeds yang gue lihat sebenarnya oke sih pemain Leeds ini. Mereka juga ngandalin fisik sebenarnya. Cuman fisik bukan ke fisik ini ya, bukan fisik bentrok body gitu. Lebih ke lari terus gitu ya. Gue sukanya di situ sih, di Leeds. Jadi kalau lu mau jadi pemain Leeds, tanda petik gitu, lu harus punya stamina yang kuat. Gitu sih. Itu paling kalau untuk dari Leeds United. Dan tambahan aja, mereka trennya lagi bagus ya. Berapa pertandingan gitu, 3 atau 4 pertandingan mereka nggak pernah kalah. Termasuk terakhir kalah lawan West Ham ketika Lord Lingard mulai mengorbit lagi. Nah, setelah itu mereka seri lawan Chelsea 0-0, menang lawan Fulham 2-1, menang lawan Sheffield 2-1, menang lawan City 2-1 gitu. Nah, ya kalau gue lihat mereka ada chance buat menang lawan Liverpool, terutama Liverpool yang habis dihantam kalah lawan di UCL gitu sama Madrid. Dan walaupun minggu sebelumnya bisa menang lawan Arsenal gitu, cuman gue lihat pasti kemungkinan akan ada golnya tuh tinggi sih, karena Liverpool kan juga bukan tim yang bertahan ya. Jadi kemungkinan akan ada gol skor 0-0, 1-0, 2-0 tuh gue rasa dikit kemungkinannya. Akan seru sih menurut gue pertandingannya kalau sempat nonton ini. Serunya tuh karena akan banyak jual beli serangan menurut gue. Karena Leeds tuh bukan tipikal yang lo jebolin dia 1 apa 2 gol gitu. Mereka langsung jatuh mentalnya, enggak. Mereka bakal coba nyerang gitu. Itu sih yang gue suka dari Leeds, walaupun gue fansnya MU. Tuh paling Itu menarik ya, karena dia dari tim promosi ya. Iya, dia tim promosi musim Mereka nating tulus aja gitu. nanti tulus aja. Ya, Dan memang mereka terbukti gitu. udah di ini ya peringkat 10 ya klasemen sementara ya. Udah Menarik. sebuah prestasi yang lumayan untuk untuk sebuah tim yang baru promosi. Walaupun nggak semantap ketika Leicester juara IPL yang sampai sekarang dia bisa jadi besar. Makanya mungkin kalau misalnya mereka bisa konsisten nih mainnya, nggak ada kemungkinan mereka akan dapat investor baru musim depan dan bisa jadi the next the next Leicester gitu. Itu sih. Ya harapannya, cuma kan dari kondisi yang sekarang ini sulit. Iya. Ya cuman ya nggak ada yang. Sekarang dari Liverpool gimana Bung Ian, bakalan memakai formasi apa dan siapa-siapa aja pemain yang akan dimainkan? Iya, secara overall dulu ya. Jadi Liverpool udah gugur dari Liga Champions, jadi fokusnya sekarang tinggal satu ke Liga Premier. Dan ya satu-satunya target Liverpool sekarang ya ini ngamanin 4 besar ya. Ngamanin 4 besar, jadi itu yang jadi motivasinya supaya ngamanin tiket UCL musim depan. Selisih sama peringkat 4 juga West Ham cuma 3 poin, jadi harusnya nothing tulus juga Liverpool. Tapi di sisi lain bisa jadi bumerang juga sih. Mereka mentalnya gimana nih? Jadi mau tetap fokus di PL, jadi nggak terbebani lepas aja, atau mereka terbebani dengan target 4 besar jadi nggak lepas gitu mainnya, tergantung Liverpoolnya gitu ya. Terus dari sisi formasi sih nggak akan beda jauh dari pakemnya, karena memang beberapa pemain masih cedera, masih pakai 4-3-3 ya, yang mungkin yang
mungkin rotasi ya paling tengah atau depannya gitu ya. Tengah paling antara Jota atau enggak Firmino. Tengah ya kayak kemarin antara Milner atau enggak siapa Thiago atau enggak si Keita gitu ya. Jadi ya paling sekitaran itu aja. Fabinho sih udah pasti di holding, pastinya Fabinho gitu. Terus ya Liverpool kalau misalnya lawan Leeds, gue ngebahas sedikit si Leeds gitu ya. Gue ngikutin dari tahun kemarin ketika mereka di championship gitu. Jadinya Leeds ini benar sih kata Bung Rija gitu ya. Jadi pemainnya tuh fisiknya maksudnya harus mobile gitu. Jadi cepat muternya tuh. Cepat ngalirin bolanya, terus transisi antara pemainnya itu ngalir gitu. Dan ini karena faktor pelatihnya Bielsa gitu. Jadi Bielsa ini salah satu role modelnya Pep Guardiola dalam strategi gitu. Makanya mungkin kalau misalnya Guardiola ketemu Bielsa nih nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena kayak Bielsa tuh punya antitesisnya strategi Guardiola, karena mungkin ya Guardiola sama Bielsa itu punya pakem inti strategi yang sama gitu ya, mengandalkan penguasaan bola sama mobilitas pemain gitu ya, perputaran pemainnya cepat. Jadi nggak cuma pemain itu nggak cuma pakemnya di posisi itu doang gitu, jadinya bisa muter kemana-mana gitu. Jadi itu sih yang bikin permainan Leeds menarik, walaupun dengan materi pemain yang biasa-biasa banget gitu, malah ya kelas championship lah gitu ya. Makanya tahun ini ya ada tambahan Raphinha gitu ya di posisi sayap kanan dan mainnya bagus banget. Jadi mungkin di kuncinya itu sih Raphinha sama Patrick Bamford di Leeds gitu ya. Kalau Liverpool sih kita udah biasa lah, paling di antara Salah gitu ya, Salah atau enggak ya mudah-mudahan sih Mane udah bisa perform lagi ya. Soalnya beberapa laga-laga terakhir nih Mane performnya lagi nggak bagus gitu ya. Ya mungkin sih bisa dicoba di kiri mainin Jota dulu, Mane dicadangin, di tengahnya mainin Firmino gitu ya, supaya ngasih kesempatan buat Mane supaya ada motivasi lebih gitu. Ya, jangan cuman dia ngerasa aman gitu di posisi sayap kiri, jadinya mainnya jadi kurang greget gitu, nggak sengotot musim-musim sebelumnya gitu. Mungkin itu sih Bung Richard. Oke, player-nya siapa nih, Bung Ian, Bung Ija nih, dari kedua tim nih? Nah itu tadi kalau benar Raphinha sama Patrick Bamford. Kalau Liverpool susah ya. Ya pasti Salah lah ya. Cuman kalau ya Salah mah udah ini ya, maksudnya kalau di luar Salah sih gue ngeliat kuncinya sih Thiago sih kalau dia main playmaker. Thiago ya? Iya. Liverpool ini sih lebih ke Alexander Arnold ya. Soalnya 2 pertandingan terakhir dia mainnya bagus banget gitu. Pas lawan Madrid juga kemarin bagus sebenarnya mainnya. Jadi Alexander Arnold gitu ya dari Liverpool, selain Salah gitu ya, nama Salah. Kalau dari Leeds ya itu paling Raphinha atau enggak Bamford. Sama ini sih ada pemain tengahnya tuh, pemain timnas Inggris Calvin Phillips. Holding midfieldernya Calvin Phillips ya. Prediksi skor nih berapa nih, Bung Ian nih? Berapa nih? Dari Bung Richard dulu berapa nih? Oh, skor susah sih. Ya karena tadi yang jelas nggak mungkin ada skor kacamata menurut gua. Pasti gol nih, ada berapa gol nih. Kalau gua lihatnya susah sih. 8-2 kah? Enggak, kalau 8-2. MU aja bisa menang 2 doang. Ya paling 3-2 lah. Ya, 3-nya di siapa gua nggak tahu nih. Lah, itu gimana sih 3-2 tapi 3-nya di siapa nggak tahu? Iya, kalau gue sebenarnya pengen dukung Leeds gitu. Cuman kalau lihat dari materi pemainnya Liverpool ya harusnya Liverpool bisa ya. Cuman ya gue sebenarnya di hatinya kalau secara objektif ya gue mikirnya Liverpool ya bisa menang gitu. Kalau lihat dari kondisi sekarang, apalagi Leeds berapa pertandingan tuh menang, terus
terutama untuk lawan tim-tim besar mereka Leeds nih termasuk yang bisa ini ya jadi momok ya, kayak lawan Leicester mereka bisa menang walaupun ya kita bilang Leicester nggak besar lah ya, mereka cuman kalah tuh lawan MU sama lawan Arsenal untuk tim gedenya, sama West Ham lah ya semenjak kembalinya Lord Lingard ke performance-nya gitu. Nah di luar itu tuh mereka ini cukup merepotkan untuk tim papan atas gitu, makanya agak susah makanya gue prediksinya nih. Tapi gue megang Leeds aja lah 3-2. Dari Bung Ian berapa nih? Kalau ngelihat pertandingan pertama tuh skornya 4-3, ya paling nggak jauh-jauh dari situ juga ya. Liverpool yang menang. Oke, satu dukung Leeds, satu dukung Liverpool ya. Iya. Tapi benar kata Bung Riza juga, itu Leeds emang keren sih dari segi penyerangan. Karena mobilitas dari pemainnya tinggi-tinggi semua ya. Iya. Cair pemainnya tuh. Cair. Enggak. Justru malah Liverpool yang sekarang yang agak kaku ya. Iya sih. Gak ada Henderson sama Van Dijk ya, jadi apa kurang seimbang penyerangan sama. Oke, dari kami itu aja. Mungkin ada saran dari tim-tim dari teman-teman yang lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik dan subscribe untuk channel ini. Dan sekian dari kami. Salam olahraga. Salam.